Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan KPK. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret Ridwan Kamil. Militer Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Al-Zaitun di kota Gaza, Palestina. Halo pemirsa, selamat sore. Sidak yang dilakukan pejabat kerap membuat rakyat menjadi terpikat. Hal ini yang sempat ramai dilakukan oleh Wamenaker di berbagai tempat. Namun berita dari KPK membuat publik terpenjara. Immanuel Ebenezer terkena OTT. Apakah kepercayaan publik mulai tersayat? Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel, panggilan akrab Wamenaker, ditangkap dengan sejumlah barang bukti seperti motor gede berkubikasi besar. 2 kendaraan roda 2 yaitu motor gede asal Italia menjadi barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait sertifikasi K3 oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selain sejumlah motor gede, KPK juga mengaku telah menyita sejumlah besar mobil. Penangkapan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini Noel berada di KPK dan dimintai keterangannya. Selain Ebenezer, 11 orang lain sudah berada di gedung KPK. Dan pemirsa, berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait dengan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita terus terkait pemerasan kita diamankan dulu. Ya nanti kami Mas, lokasi Mas. Lokasinya di mana Mas? lokasinya OTT-nya di mana? Lokasi Mas. Nanti kita update lagi. Lisa Mariana. Tadul bisa. Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, kita bergabung dengan Amrina Rida di gedung KPK. Amrina, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak KPK terkait dengan OTT Wamenaker? Iya Camar dan juga pemirsa, benar sekali yang tadi Camar sampaikan bahwa memang KPK baru saja melaksanakan rangkaian operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja ataupun juga Kemenaker, yang mana dalam operasi tangkap tangan tersebut ini terdapat satu orang yang diketahui juga diamankan, yakni adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan juga bersama 10 orang lainnya. Nah, berkaitan dengan bagaimana update terbaru akan kasus ini, informasi terakhir yang
yang kami dapatkan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memang hingga kini dari pihak KPK masih terus melangsungkan pemeriksaan dan juga mendalami terkait dengan kasus ini. Sehingga memang dari pihak KPK hingga saat ini belum menentukan status hukum dari para pihak-pihak yang diamankan oleh KPK dalam rangkaian OTT ini. Yang tadi saya sebutkan ada 11 orang yang diamankan, satu diantaranya ini adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan juga ada 10 orang lainnya, di mana salah satu orang lainnya ini diduga merupakan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan, namun memang identitasnya masih belum diketahui. Nah, KPK sendiri memang diketahui memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari orang-orang yang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan ini. Nah, berkaitan dengan rangkaian operasi tangkap tangan yang berlangsung hari Rabu dan juga Kamis hari ini, 2 hari ini diduga memang berkaitan dengan adanya pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 ataupun juga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sedikit informasi mengenai apa itu sertifikat K3. Sertifikat K3 ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk beroperasi, dan sertifikat ini diterbitkan oleh sejumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan diakui oleh instansi terkait. Nah, salah satu instansi yang mengakomodir ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi disinyalir ada dugaan pemerasan berkaitan dengan salah satu sertifikat K3 yang penting dan menjadi syarat beroperasi satu perusahaan yang menjerat sejumlah pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun memang hingga kini dikarenakan masih berlangsung adanya pemeriksaan, sehingga memang untuk detail kasus lalu juga kerugian negara berkaitan dengan kasus ini dan perusahaan mana-mana saja yang menjadi korban terdampak dengan adanya pemerasan ini memang belum diinformasikan oleh KPK. Kita akan nantikan nanti Camat dan juga pemirsa. Namun informasi yang kami dapatkan, selain ada 11 orang yang diamankan, juga terdapat sejumlah barang bukti yang disita oleh KPK terkait dengan rangkaian operasi tangkap tangan ini. Setidaknya adalah ada puluhan kendaraan yang disita oleh KPK. Dinilai sejumlah kendaraan tersebut ini ada sejumlah kendaraan bermotor, yakni motor Ducati yang nilainya ini berkisar antara 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Lalu juga ada kendaraan mobil, dan memang informasi yang kami dapatkan untuk mobil yang disita ini nilainya juga cukup mahal, mencapai miliaran rupiah. Tadi baru saja kita saksikan, kita melihat secara langsung di lapangan ada salah satu mobil yang baru saja didatangkan lagi ke pihak KPK yang diduga merupakan mobil mewah, mobil merek Nissan, dan harganya mencapai 10 miliar rupiah yang ikut disita oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan ini. Dan juga barang bukti lainnya yang disita oleh KPK ini adalah uang tunai yang disinyalir berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dan juga Samar dan juga pemirsa, apabila kita mencari tahu sedikit berkaitan dengan laporan harta kekayaan dari Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker, ini pada tahun 2025 ketika awal menjabat sebagai wakil menteri, laporan harta kekayaannya ini ada di angka 17 miliar rupiah, di mana 12 miliar diantaranya ini berbentuk tanah dan juga bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, yakni di Depok, Bogor, dan juga di sejumlah tempat-tempat lainnya. Kita akan nantikan bersama Camat dan juga pemirsa nanti bagaimana detail kasus ini, kerugian negara, dan juga siapa-siapa saja pihak yang terkait. Dan nampaknya informasi terakhir yang kami dapatkan dari juru bicara KPK untuk informasi ini kita harus menunggu setidaknya hingga nanti malam ketika dilaksanakan adanya konferensi pers. Sementara demikian kembali ke Anda, Camar. Kami akan update terus informasinya. Terima kasih Aprina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.